Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Di video kali ini saya akan tunjukkan cara saya bercocok tanam, sekaligus bagaimana cara membuat media tanam dengan mudah, murah, dan sangat praktis untuk pemula, seperti saya. Bagaimana caranya? Yuk, langsung saja kita coba. Mari kita coba. Oke, pertama-tama saya menggunakan sarung tangan ya, teman-teman. Biar keren aja ya, teman-teman. Oke, pertama-tama ini potnya sudah saya keluarkan ya, media tanam yang lama. Kemudian ini saya menggunakan daun-daun yang ada di sekitar tanaman ya, teman-teman. Jadi ini daun-daun yang rontok, yang coklat, sama daun-daun liar, tanaman liar. Ini saya kumpulkan jadi satu. Tapi saya juga harus mencampurnya dengan tanah ya, teman-teman. Itu untuk membantu proses pengomposan juga. Jadi ini saya sekaligus mengambil tanaman-tanaman liar. Jadi tidak dibakar ya, teman-teman. Mungkin ada sebagian orang mencabut tanaman liar, membersihkan tanaman liar, kemudian biasanya dibakar ya, teman-teman. Tapi ini saya jadikan kompos sekalian. Jadi ini nanti saya masukkan ke dalam pot, saya jadikan satu. Dan ini adalah tanaman anggur Brasil ya, teman-teman. Jadi ini di poly bag, nanti mau saya pindah ke dalam pot yang lebih besar ya, teman-teman. Anggur Brasil ini. Jadi caranya kita pukul-pukul dulu pelan-pelan aja di polybagnya. Sebenarnya bisa ya langsung disobek, langsung ditanam aja, tapi ini nanti polybagnya mau saya pakai lagi, teman-teman. Jadi kita goyang-goyang aja. Ini akarnya udah kuat kok, teman-teman. Ini biar agak gembur ya. Ini kan saya ganti juga karena medianya sepertinya udah keras dan juga sepertinya udah mau saatnya untuk pindah ke pot yang lebih besar. Oke, kita kurangi aja sebagian dari media yang lama. Nah, ini akarnya udah kelihatan ya, teman. Nah, lalu kita masukkan ke dalam pot. Kita tata dulu ya, teman-teman. Pas di posisi tengah. Baru nanti ini kita campur dengan ini ya, teman-teman, yang tadi ya. Nah, ini saya anggap nanti akan jadi pupuk kompos alami ya, teman-teman. Ya, kita campur aja daun-daun kering ini. Ini daunnya, ini daun kering ini kebanyakan daun sirsat dari tanaman pohon saya ya, teman-teman. Jadi ini daunnya saya manfaatkan sebagai pupuk kompos, bukan dibakar ya, teman-teman. Bukan dibuang juga, karena biasanya tukang sampah juga tidak mau ya, teman-teman, ambil daun. Jadi ini dijadikan satu ya. Kemudian sisa tanah yang lama tadi kita campur di atasnya ya, teman-teman. Di atasnya dicampur ya. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Ya, itu daun sirsat ya, teman-teman. Oke, kita tata ya. Kita tutupi. Yang penting ada tanah ya, teman-teman ya. Jadi tanah itu nanti membantu proses pengomposan secara alami juga. Oke, ini sudah tertutup ya tadi ya, daun-daunnya sama tanah tadi ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman juga nggak perlu repot-repot untuk memupuk lagi karena sudah ada pupuk komposnya. Di situ juga sudah ada unsur coklat dan unsur hijaunya ya tadi ya.
daun-daun kering sama yang daun-daun yang barusan dibersihkan. Oke, udah selesai, nanti tinggal kita siram saja ini ya teman-teman. Dengan cara seperti ini teman-teman menghemat sekaligus memanfaatkan limbah organik di sekitar rumah teman-teman ya. Jadi sangat hemat dan sangat praktis ya teman-teman. Dan ini saya juga mengambil ini sisa rontokan dari pohon daun pohon sirsat ya teman-teman. Jadi kebetulan saya juga itu saya biarkan itu lama-lama menjadi seperti media tanam ya. Jadi dia lapuk ya teman-teman. Nih. Jadi kebetulan saya seperti ini ya teman-teman, daun kering. Nah, kebetulan saya kekurangan media tanam, jadi saya males keluar-keluar untuk beli media tanam ya teman-teman. Jadi saya manfaatkan saja sekaligus membersihkan sekitar rumah, sekitar pohon, sekitar depan rumah ini ya teman-teman. Jadi saya manfaatkan sebagai media tanam alami ini teman-teman. Dan ini nanti saya gunakan untuk tanaman pohon salju ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman belum begitu familiar ya tentang tanaman buah salju ya. Tanaman buah salju ini menurut literasi yang saya baca itu sebenarnya dari Amerika ya. Dari Amerika, lalu dia dibawa dan ada di Bali. Jadi kebanyakan tanaman ini teman-teman kalau ke Bali, ke daerah Bedugul, di situ banyak orang jual tanaman buah salju ya. Buahnya manis teman-teman. Seperti ini saya tanam dari biji ya. Dari biji ini sebenarnya banyak teman-teman, ini cepet tumbuh dia teman-teman. Cuma saya kurang merawat ya. Jadi saya juga tidak tahu tanamannya ini nanti seperti apa, akarnya kah besar atau gimana gitu. Jadi ini saya pindah aja ke pot yang lebih besar. Ini kita ketok-ketok aja ya teman-teman, nanti dia akan keluar. Nah ini akarnya sudah banyak ya teman-teman di bawah itu. Tapi nanti ini kita sedikit rapikan ya teman-teman. Kita beri jarak biar rapi, soalnya kemarin saya hanya sebarkan bibitnya tanpa diatur ya. Jadi cuma disebarkan aja. Oke, kita pisah-pisah dulu ya, ini akarnya saling nyatu seperti ini ya teman-teman. Oke, kita gunting aja ya teman-teman. Mengguntingkan akar ini juga harus hati-hati ya teman-teman, karena bisa mati tapi juga nanti bisa merangsang pertumbuhan akar baru ya teman-teman. Seperti ini ya. Kita gunting aja, kita rapikan. Kita lihat mana yang perlu dibersihkan. Oke. Oke ya, kita tanam. Ini sudah siap ya media tanamnya. Kita tanam aja ini yang sebelah sini ya teman-teman. Kita beli jarak lah. Kita beli jarak agar ini ada 3 sepertinya teman-teman. Sebenarnya banyak yang kecil-kecil tapi saya
nanti aja dulu ya, 3 biji aja dulu, karena saya juga tidak punya lahan ya teman-teman, ini di depan rumah jadi lahannya terbatas. Jadi ini saya coba 3 aja dulu tanaman pohon salju ini. Mungkin teman-teman punya literasi tentang pohon salju atau buah salju yang ngomongnya yang jual itu, bisa tulis di kolom komentar. Saya juga minim sekali ini tentang informasi pohon atau buah salju ini ya. Jadi ini sebenarnya, tapi buahnya manis ya teman-teman. Buahnya itu putih seperti salju, terus cangkangnya atau kulitnya itu agak keras, seperti bentuknya seperti pohon asem ya, seperti buah asem bentuknya. Jadi dia itu keras, tapi pas dibuka itu buahnya lembut ya, dan warnanya putih. Mungkin karena itu lembut dan warnanya putih disebut buah salju ya. Ini banyak sekali di Bedugul ya teman-teman. Oke, kalau sudah selesai tinggal kita siram aja teman-teman, jangan lupa disiram ya, biar mengurangi stres pada tanaman, juga biar segar juga ya teman-teman. Sebenarnya untuk melakukan repotting ini saran saya sebenarnya sore hari ya teman-teman, untuk melakukan repotting ini. Oke, kita siram aja, guyur aja ya teman-teman, biar seger tanamannya. Oke, sudah selesai ya kita siram tanamannya. Silahkan di-share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk di like dan di komen ya untuk yang mau tanya-tanya atau mau sharing-sharing, dan jangan lupa untuk juga di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.